Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilari Pasakib dari kelas IoT 1. Di sini saya akan mempresentasikan ulang tentang proses pekerjaan tugas akhir dari MSIB batch 6 ini, khususnya dari PT Arkatama Multi Solusindo. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan desain atau arsitektur IoT yang telah saya buat. Di sini ada sebuah rangkaian yang berisi tentang power supply, Wi-Fi modul, sensor. Sensor ini meliputi sensor hujan, suhu, kelembaban, dan juga gas. Nah, di sini juga ada microcontroller ESP32 dan juga PC. Nah, dari rangkaian ini membutuhkan akses internet. Nah, setelah pada proses rangkaian ini selesai dan ESP microcontroller ESP32 dan juga sensor telah disetting atau diatur sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, maka lanjut kepada proses pemrograman. Di sini pemrograman ini berisi tentang pembuatan website, aplikasi, dan data, dan juga lain-lain. Nah, setelah program itu telah selesai dibuat, lanjut kepada database. Nah, pada database ini, data yang tadi telah dibuat akan disimpan. Nah, database juga akan membuat backupan pada cloud. Nah, setelah selesai program dibuat, maka muncullah web browser atau tampilan yang dimana si pengguna atau user yang telah mendaftar pada website tersebut bisa mengakses secara langsung tentang kejadian ataupun kondisi-kondisi sensor yang bekerja pada sebuah lingkungan atau industri maupun rumah. Nah, jika terjadi kondisi abnormal di sebuah ruangan maupun lingkungan yang telah dipasangkan alat IoT ini, maka si sensor akan mengirimkan sinyal peringatan ataupun alarm maupun sebuah notifikasi kepada si user. Nah, notifikasi ini dikirimkan melalui uh, aplikasi WhatsApp. Nah, nah mungkin mungkin si user ini yang tadinya mendapat informasi melalui notifikasi WhatsApp ini akan melihat peristiwa ataupun kejadian yang dimana sensor-sensor itu uh, apa terjadi kondisi abnormal. Nah, mulai dari sensor apa yang terjadi kondisi abnormal, terus waktu kejadian kondisi abnormalnya, terus jenis sensor apa yang terjadi abnormal. Nah, dari rangkaian ini pun membutuhkan akses internet. Mungkin cukup sekian pada presentasi pertemuan pertama ini. Lanjut pada pertemuan kedua yaitu desain database. Nah, di sini ada sebuah database yang berisi tentang di mana ada table sensor data, alarm log, dan juga pengguna atau user. Nah, pada table sensor data ini berisi tentang keterangan waktu, ada suhu dari sebuah sensor DHT11 dan juga kelembaban, ada sensor gas dan juga curah hujan. Nah, jika salah satu sensor mengalami kondisi abnormal, maka dia akan mengirimkan entry log kepada alarm log ini. Nah, di dalam alarm log ini, dia berisi tentang sensor, ID pengguna, dan juga keterangan waktu. Nah, terus pada alarm log ini akan mengirimkan kepada si user. Nah, user ini akan menerima notifikasi melalui nomor telepon melalui aplikasi WhatsApp. Nah, mungkin simpelnya seperti itu. Lanjut kepada presentasi selanjutnya yaitu tentang front end dan juga API, REST API. Nah, di sini front end yang telah saya buat yaitu sebuah IoT monitoring dashboard. Di sini ada keterangan waktu, hari,
bulan, tanggal, dan juga tahun. Di sini ada keterangan temperatur dan juga kondisi cuaca. Nah, lanjut saja kepada bagian login. Nah, di sini pada menu sign in, karena saya telah mendaftar di website ini dan sekaligus menjadi admin, maka saya tinggal langsung sign in saja. Apabila ada sebuah uh, user atau pengguna baru yang akan mendaftar, maka tinggal masuk ke pilihan sign up. Lanjut saja ke sign in. Nah, pada front end ini masuk kepada menu dashboard. Nah, di dalam menu dashboard ini yaitu sebuah kumpulan atau tampilan dari uh, menu sensor, kontrol lampu tidak termasuk, uh, kumpulan dari sensor, dan juga ada sedikit teks ataupun artikel tentang mobile sensor monitoring IoT. Nah, di bawahnya ada grafik charge dari sensor gas dan grafik indikator level dari sensor gas, dan juga monitoring kelembaban dari sensor DAT11, monitoring suhu dari sensor DAT11, dan juga sensor hujan itu dari sensor raindrops. Nah, di sini menampilkan bahwa adanya grafik meningkat dan juga menurun yang tidak stabil sesuai dengan kondisi gas. Nah, di sini ada parameternya mulai dari 0, 250, 500, 750 sampai dengan 1000. Nah, yang dimana parameter 0 sampai dengan 250
masih dikategorikan aman, dan pada indikator 250 sampai dengan 500 itu masuk dalam kategori sedang, dan juga mulai dari indikator 500 sampai dengan 750 itu dikategorikan dalam kondisi peringatan ataupun sedikit berbahaya. Nah, yang terakhir pada indikator 750 sampai dengan 1000 itu termasuk kategori bahaya. Nah, dari fungsi grafik sensor gas ini, dia akan terjadi apabila ada suatu kondisi atau gas yang tiba-tiba berubah, maka dia akan menunjukkan grafik yang meningkat. Jika status gas itu normal, dia akan mengalami penurunan, dan pada grafik pun dia akan menuju level yang sekiranya aman, sedang, dan juga peringatan. Nah, pada ketiga grafik indikator di bawah ini fungsinya sama, yaitu sebagai parameter juga. Mungkin lanjut ke menu sensor. Nah, pada menu sensor ini, semua data telah terhubung dengan database dan juga terhubung langsung atau pembacaan dengan rangkaian yang telah dibuat. Mungkin penjelasan dari semua sensor, mulai dari grafik chartnya dan grafik indikatornya sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin sama saja. Lanjut saja kepada menu kontrol lampu. Nah, pada bagian LED control ini, dia akan menyala apabila terjadi kondisi abnormal. Contoh menyalanya seperti ini, dan pin LED ini dihubungkan dengan pin 1 pada codingan dari rangkaiannya. Mungkin simpelnya seperti itu. Lanjut kepada menu pengguna. Nah, pada menu pengguna ini ada beberapa user list atau daftar pengguna di dalam tabel. Nah, tabel ini meliputi dengan phone number, email, role, waktu dia bergabung, dan juga action. Nah, pada nama-nama yang terdaftar dalam tabel ini, dia sudah mendaftar pada website ini atau aplikasi ini. Nah, jika dia seorang admin, maka menu si pengguna ini akan muncul dan bisa mengakses menu profile seperti edit maupun delete user yang lain. Apabila dia masuk sebagai user biasa atau pengguna biasa, maka menu bagian pengguna ini pada sidebar dia tidak akan muncul, yang nantinya dia tidak akan bisa mengakses secara keseluruhan mulai dari
action edit maupun delete. Nah, di sini juga ada tombol ataupun toggle untuk menambah peserta secara manual. Nah, pada bagian ini pun ada menu sign out atau kita keluar dari website ini. Mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi dari pertemuan arsitektur IoT, desain database, REST API dan juga front end. Yang terakhir sebenarnya ada eh, pengintegrasian aplikasi dengan website atau dengan sistem. Nah, sebenarnya saya di sini sudah buat yang sudah terhubung juga dengan REST API yang nantinya itu eh, aplikasi atau rangkaian komponen yang telah dibuat ini akan sebagai SOP-nya itu ada monitoring gas, sensor gas, mulai dari indikator grafik charge dan juga indikator leveling. Dia sudah terhubung dengan website melalui REST API dan juga data tersebut akan disimpan dalam database. Nah, sayangnya saya di sini tidak bisa menampilkan eh, rangkaiannya dan juga codingan pada rangkaian tersebut karena saya ini rangkaian saya tertinggal di kontrakan dan saya masih berada di rumah. Nah, sebagai bentuk gantinya, semua sensor pada menu dashboard dan juga sensor ini saya menggunakan data data dummy atau data random. Dan yang terakhir adalah deploy aplikasi ke server. Nah, di sini saya juga sedikit mengalami beberapa kendala perihal mengupload ke server atau domain hostingnya. Mungkin untuk deploy ke server akan segera saya lanjutkan jika tidak ada kendala lagi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.